sampai kita tolak Tuhan atau bahkan berpaling dari Tuhan, yang tadi saya bilang kita celaka. Kenapa kita celaka? Sebab begini, kalau Tuhan berjanji bumi bakal goncang dan langit bakal goncang, lalu kita tolak Tuhan, saudara bisa bayangkan betapa celakanya kita punya hidup. Halo? Saudara dan saya tolak Tuhan, bumi digoncang, mau lari kemana? Lari ke langit, langit pun akan digoncang. Hidupnya kita akan tergoncang. Makanya kenapa Alkitab bilang ini, dasar harus kuat. Tuhan harus menjadi pegangannya kita, supaya pada akhirnya waktu janji yang ini tergenapi, saudara dan saya tetap ada pada posisi aman. Amin. Saudara, Alkitab bilang, coba buka bersama dengan saya. Saya pikir jemaat Kupang Baru sudah sangat sering baca ini ayat kan. Bilangan pasal 23 manusia. ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Bisa tolong dibuka? Sudah? Pas. Alkitab bilang apa? Kita baca sama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Lalu? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Coba, berarti Alkitab bilang apa? Apapun yang Tuhan bilang akan digenapi. Apapun yang Tuhan janjikan terjadi. Serau menyukainya atau tidak, tetap akan terlaksana. Berarti Alkitab bilang di ayat 26, ini janji. Janji Tuhan ngapain? Janji Tuhan adalah goncangan. Bumi goncang, langit goncang. Dasar tidak kuat, akan juga kena goncangan. Dasar tidak kuat, saudara dan saya akan selesai berhadapan dengan realita Allah sebagai api yang menghanguskan. Mari kita belajar dulu tentang kata menggoncang, sebab ini kata penting. Kata menggoncang di situ Alkitab bilang begini, segala sesuatu akan goyah, roboh, hancur. Ini apa? Janji. Berarti Alkitab tuh sebenarnya begini Bapak Ibu. Alkitab udah ajar kita supaya pada akhirnya kita itu bersiap. Karena memang ini janji, berarti seharusnya ketika hal-hal yang menggoyahkan, hal-hal yang merobohkan, hal-hal yang menghancurkan, kalau itu datang, kita harusnya nggak kaget kan? Atau kaget? Harusnya kita nggak kaget karena kita udah tahu dari awal. It's a promise. Goncangan adalah janji. Jadi kalau hidup mengalami realita goyah, ada yang roboh dalam kehidupan, ada yang juga yang hancur dalam kehidupan, harusnya saudara dan saya udah nggak shock di area itu. So kita udah tahu dari awal bahwa menggoncangkan itu adalah Tuhan punya janji. Sudah? Kedua, saudara tampaknya berpikir sangat keras. Kelihatan sekali dari sini. Aku ketakutan. Sudah? Nah, yang menariknya adalah ini. Kata menggoncang itu artinya ini mengerikan. Arti yang kedua adalah ini, digulingkan dari rasa aman dan nyaman. Jadi, kalau saudara lagi merasa semua baik-baik saja, segala sesuatu aman dan nyaman, tidak terjadi apa-apa, lalu kemudian tiba-tiba saudara digulingkan aja dari rasa aman, nah harusnya kita udah nggak kaget di situ, karena Alkitab bilang itu janji. Tuhan sudah bilang bahwa akan ada realita-realita di mana waktu kita lagi hidup aman-aman saja, nyaman-nyaman saja, semua tidak ada masalah, tiba-tiba kita digeser dari rasa aman. Nah kalau itu terjadi, harusnya saudara dan saya udah gak shock lagi. Kita udah tenang menghadapi realita itu, karena kita tahu it's a promise. Mau apa? Mau melawan? Gak perlu, karena itu adalah janji. Yang menyukainya atau tidak, saudara dan saya akan mengalaminya. Sudah?
Berikutnya, apakah menggoncangkan? Menggoncangkan itu artinya adalah gini. Saudara dan saya akan dilanda oleh angin, badai, gelombang secara literal atau bukan literal. Kalau kita tidak berhadapan dengan angin yang nyata, yang bisa terjadi adalah angin dalam bentuk tidak literal, itu lagi goncang itu kita punya hidup. Gelombang, badai datang dalam kita punya hidup. Kalau itu terjadi, kasih tahu untuk diri sendiri, kan ini janji. Tuhan sudah kasih tahu dari awal. Jadi harusnya waktu keadaan digoncang terjadi, saudara dan saya harusnya sudah ditemukan sebagai orang-orang yang tidak akan menolak Tuhan, tidak akan berpaling dari Tuhan. So kita sudah tahu goncangan adalah janji. Kalau toh itu digenapi, saya seharusnya sudah ada pada posisi aman, sebab saya tidak berpaling dari Tuhan atau bahkan menolak Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang berpikir begini, goncangan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Orang tolak. Sometimes ketika goncangan terjadi dalam orang punya kehidupan, orang mulai mempertanyakan Tuhan, lalu berpikir bahwa Tuhan apa-apaan ini? Dia lagi mainkan apa dalam saya punya kehidupan? Katanya Tuhan sayang saya. Kenapa rasa aman saya pun saya digeser pun dari rasa aman? Kalau Tuhan memang sayang saya, kenapa? Ada badai datang dalam saya punya hidup, ada angin datang dalam saya punya hidup, ada gelombang datang dalam saya punya kehidupan. Saya mengalami goncangan-goncangan pada area-area tertentu dalam kehidupan saya. Nah, itu pertanyaan kebanyakan orang. Orang kemudian berpikir bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak sayang. Kalau Tuhan sayang, harusnya hidup saya baik-baik saja. Tidak bisa. Mari saya kasih tahu alasan kenapa goncangan harus ada. Sudah lihat di ayat 27. Rupanya Alkitab bilang goncangan harus ada. Ayat 27 bilang supaya perubahan terjadi. Amin. Kalau goncangan tidak pernah datang, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami perubahan. Perubahan dari sisi mana? Alkitab di ayat 27 bilang begini, supaya yang bisa tergoncang dan tergeser, sehingga tinggal tetap apa yang gak bisa digoncang di dalam kita. Halo? Sudah tahu orang-orang tua-tua dulu-dulu itu, kalau mereka mau masak beras, masak nasi, biasa taruh di tampi. Nyiru. Taruh di situ. Lalu apa yang terjadi? Goncang. Kepentingannya apa? Supaya yang kotor-kotor tersingkir, lalu kemudian mereka buang gitu aja, sehingga tinggal tetap apa yang bersih. Jadi kenapa Tuhan berjanji untuk saudara dan saya bahwa goncangan harus ada? Itu saja kepentingannya, supaya yang kotor di dalam kita, supaya yang bisa bergoncang di dalam kita, supaya yang tidak membawa kita bertemu dengan dampak kegagalan, itu digeser aja dari kita punya hidup. Sehingga pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang tadi tuh kayak model beras tadi itu bersih, bisa dipakai untuk makan, tidak bergoncang, tidak lagi menjadi orang-orang yang syek karena goncangan. Enggak, kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang begini, karena dasar udah kuat, jadi mau digoncang dengan sisi mana aja, kita akan tetap steady, gak tergoncang lagi. Dan bagi Tuhan, itu perubahan yang Dia mau temukan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya jangan curiga Tuhan lebih dulu, jangan marah-marah Tuhan di sisi awal, lalu berkata bahwa Tuhan tidak sayang saya. So kalau Tuhan sayang saya, harusnya goncangan tidak terjadi dalam saya. Justru karena Tuhan sayang kita, Bapak Ibu, goncangan harus dibuat supaya yang tidak punya dasar, yang bisa digoncang, Dia singkirkan. Amin. Supaya pada akhirnya perubahan yang dimaksud adalah Tuhan menemukan bahwa saudara dan saya sudah mengakar sangat kuat di dalam Dia, ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang apapun terjadi dalam kita punya hidup, saudara dan saya tidak akan pernah menolak Tuhan, tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Realita itu yang Tuhan mau ditemukan dalam saudara dan saya. Caranya adalah goncang.
Halo? Karena begini, kalau saudara dan saya digoncang, tergoncang, akar tercabut, tinggal tunggu waktu saja, cepat atau lambat, saudara dan saya pasti akan menolak Tuhan. Kita pasti akan berpaling dari Tuhan. Kenapa dia harus goncang? Untuk memberitahukan kepada kita bahwa oke, dasar kurang cukup kuat. Harus fokus, perkuat dasar. Supaya kalau toh digoncang, sekali lagi, goncangan itu rasa. Tapi kita tetap steady berdiri pada posisi. Tidak akan menolak Tuhan. Tidak akan pernah berpaling dari Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu tahu Jepang kan? Jepang itu angka gempa bumi itu cukup tinggi di Jepang. Makanya bangunan-bangunan tinggi yang dibangun di Jepang sebelum ditempati, biasa mereka akan uji tes kelayakan dulu dengan cara munculkan goncangan pada itu gedung. Kalau gedung itu ternyata bisa digoncang dan ada yang runtuh di dalamnya, maka mereka akan menguji ulang dasarnya, fondasinya. Ketika fondasi dihandle dengan baik kemudian, maka goncangan berikutnya akan dibikin lagi. Kepentingannya adalah supaya gedung itu ditemukan aman ketika gempa terjadi. Jadi sudah tahu kan bahwa maksud dari goncangan adalah untuk menguji keteguhan, supaya pada akhirnya kalau gempa bumi datang, itu gedung tetap ditemukan teguh berdiri. Makanya Alkitab bilang goncangan itu janji, tetapi janji itu tujuannya baik, supaya apa yang bisa digoncang di dalam hidupnya kita, kasih dia bergoncang dan selesai. Itu akan membuktikan kepada kita sedalam apa kita mengakar di dalam Tuhan. Tapi kalau pada akhirnya kita menemukan bahwa yang ini saya masih tergoncang, saya masih marah sama Tuhan, saya masih ngancam-ngancam Tuhan, tinggalkan Tuhan lebih baik, saya masih mencurigai Tuhan, saya masih menuduh Tuhan sebagai pribadi yang tidak adil. Kalau itu masih menjadi permainan dalam kita punya cara berpikir, berarti Bapak Ibu, akar belum kuat. Goncangan harus dibikin lagi, supaya pada akhirnya waktu saudara dan saya tergoncang hebat dalam hidup, kita tetap ada pada posisi. Kalau toh goncangan ini terjadi dan saya sedang mengalaminya, Tuhan harus tahu, saya tidak akan tolak Tuhan, saya tidak akan berpaling dari Tuhan. Nah, perubahan itu yang Tuhan kejar. Makanya kenapa di ayat 27, mari saya baca ulang. Alkitab bilang kan, mana tadi? Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Dalam hidup saudara dan saya, kita harus ditemukan berubah. Bukan berubah secara fisik aja, tapi kita harus berubah pada keyakinan akaran di dalam Kristus. Dulu akar udah ada, masuk dalam, iya. Tapi sejalan dengan perubahan waktu, sejalan dengan semakin banyaknya ajaran datang dalam hidup kita, harusnya akarnya kita di dalam firman menjadi semakin dalam. Sehingga kalau goncangan tiba, saudara dan saya akan ditemukan. Ada 27 bilang ini, tinggal tetap apa yang gak bisa lagi digoncang di dalam kita. Amin. Semua orang mengalaminya. Semua orang mengalaminya. Saudara baca saja perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, saya akan selalu menemukan orang percaya hidupnya digoncang. Kepentingannya berubah. Berubah ke arah mana? Akar kuat. Sehingga kalau goncangan tiba, kita udah gak tergoncang. Amin. Coba ayat 28. Coba lihat. Jadi, kesimpulan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupnya kita? Yang bisa digoncang tergeser, yang tidak tergoncang menetap di dalam kita. Lalu Alkitab bilang, jadi kesimpulannya, karena kita menerima
kerajaan yang tidak tergoncang. Kata menerima di situ, Bapak Ibu, Yunani bilang paralambano. Paralambano atau menerima tuh artinya adalah begini. Karena kita udah bergabung dengan kerajaan yang gak bisa digoncang. Ingat ini baik, Tuhan janji goncangan akan tiba. Tinggal tunggu waktu, goncangan pasti datang. Tapi Alkitab bilang bahwa begini, karena kita sudah bergabung dengan kerajaan yang tak bisa digoncang, maka seharusnya saudara dan saya ditemukan sebagai pribadi-pribadi yang mau digoncang dalam semua sisi, kita tetap tidak tergoncang. Kenapa? Kita udah bergabung dengan Dia punya kerajaan. Amin. Apakah bergabung? Kata bergabung pengertian yang kata menerima pengertian berikutnya adalah bergaul karib dengan Tuhan punya kerajaan. Makanya tadi saya bilang ayat 25 itu dasar. Siapa tidak menolak Tuhan, siapa tidak berpaling dari Tuhan, maka kalau toh goncangan terjadi, dia akan tetap ditemukan sebagai orang yang tidak bisa lagi digoncang. Di ayat 28 Alkitab bilang ini, karena dia sudah bergabung dari sejak awal dengan kerajaan Allah. 2, karena dia telah ditemukan sebagai orang yang bergaul karib dengan kerajaan Allah. 3, artinya kata menerima atau paralambano adalah ini, karena dia telah menerima sebuah kebenaran yang telah ditransmisikan masuk ke dalam cara berpikir. Jadi Alkitab bilang, kebenaran kerajaan Allah telah ditransmisikan ke dalam cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya waktu goncangan tiba, saudara dan saya tidak tergoncang. Kenapa coba? Cara berpikir kita telah menerima transmisi kebenaran dari kerajaan Allah. Makanya kenapa kita nggak tergoncang? Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa medan pertempuran terbesar manusia sepanjang zaman itu ada pada mereka punya pikiran, kan? Bahkan ada dokter-dokter hebat di sini. Semua dokter paham betul bahwa rata-rata terbesar alasan orang sakit dimulai dari pikiran. Nah ini yang mau kita belajar, bahwa rupa-rupanya menerima kerajaan Allah itu maksudnya adalah begini, kebenaran dari kerajaan Allah itu Tuhan lepaskan aja, Dia transmisikan aja masuk dalam kita punya cara berpikir, supaya pada akhirnya cara kita berpikir dikuasai, didominasi oleh kebenaran. Nah semua orang yang cara berpikirnya telah dikuasai oleh kebenaran, ini yang akan terjadi. Kalau goncangan tiba, saudara dan saya akan tetap stay. Apa coba? Orang cara berpikir kita udah benar kok. Kita udah gak salah berpikir, gak salah berpikir tentang goncangan, gak salah berpikir tentang hidup, gak salah berpikir tentang Tuhan punya janji, even gak salah berpikir tentang God Himself. Kita gak salah berpikir tentang Tuhan. Makanya mau goncangan dari semua sisi, saudara dan saya akan tetap ditemukan telah mengalami perubahan, steady, berdiri, solid, kuat. Kenapa? Karena Alkitab bilang kamu sudah bergabung dengan kebenaran kerajaan Allah. Kamu sudah bergaul karib dengan kebenaran kerajaan Allah. Kebenaran dari kerajaan Allah memang telah ditransmisikan oleh Tuhan masuk dalam kamu punya cara berpikir, sehingga pada waktu goncangan tiba, kamu udah siap. Halo? Kita nggak siap waktu COVID terjadi kemarin, kan Bapak Ibu? Banyak orang juga nggak siap ketika orang-orang terkasih di dekat kita harus kemudian berpulang kepada Tuhan karena COVID. Tapi pahamilah, COVID cuma goncangan kecil. By all means, maksudnya jangan berpikir bahwa saya merendahkan realita dari COVID dan kehilangan orang-orang terkasih. Saya pun kehilangan banyak orang terkasih dalam saya punya kehidupan secara pribadi. Tapi dengarkan ini baik, hampir 3 tahun yang kita alami goncangan ini cuma goncangan-goncangan awal. Akan terjadi goncangan-goncangan lebih hebat dari waktu-waktu kemarin. Ini yang Alkitab bilang, saudara dan saya harus tiba pada sebuah keadaan mengalami perubahan. Hal-hal yang bisa digoncang dari kita, hal-hal kotor yang bisa digoncang dari kita, ditapis dari kita, kasih biar Tuhan melakukannya, supaya pada akhirnya yang tinggal tetap di dalam kita adalah hal yang gak bisa digoncang lagi. Kenapa ini penting? Supaya nanti kalau goncangan hebat berikutnya terjadi dalam hidupnya kita, harga mati, saudara dan saya tetap tidak akan menolak Tuhan, tidak akan pernah berpaling dari Dia. Amin.
Coba. Sekarang kan Alkitab tadi bilang, kamu telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sekarang pertanyaannya, apakah kerajaan? Kita udah belajar. Kerajaan Allah diambil dari kata Yunani Basileia. Basileia itu arti yang pertama adalah pemerintahan Tuhan yang berdaulat atas seluruh aspek kehidupannya kita. Jadi prinsip yang sudah kita pahami adalah dia memerintah dan dia berdaulat. Kalau saya berdoa dia tidak jawab saya punya doa, dia berdaulat, saya tidak akan bantah. Dia memerintah, dia berdaulat. Kalau saya tadah tangan dan mengharapkan pertolongan, lalu kemudian pertolongan tidak datang, saya tidak akan bantah. Saya tidak akan kecewa kepada Tuhan. Yang saya pahami adalah dia memerintah, dia punya kedaulatan. Itu yang kita bilang, kerajaan yang berdaulat dalam hidupnya kita, Tuhan yang berdaulat di dalam hidupnya kita. Dan kalau kebenaran itu sudah ngakar kuat pada cara kita berpikir, goncangan apapun terjadi pada hidupnya kita aman, Pak Ibu. Kita nyantai. Kita tahu bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan untuk hidup kita, bahkan masa depannya kita. Tapi kalau toh goncangan terjadi, kita udah tahu alasannya adalah supaya kitanya yang berubah, supaya yang tidak tergoncang melekat kuat di dalam kita. Kita tahu Tuhan punya kedaulatan, dan di dalam dia punya kedaulatan, dia punya kemahaan. Dia telah merancang masa depan yang gilang gemilang kepada saudara dan saya. Wah, itulah sebabnya kalau goncangan terjadi dalam hidupnya kita, kenapa kita tenang? Sebab kita tahu masa depan akan baik-baik saja. Kenapa kita tak marah-marah Tuhan dan menuduh Tuhan gak adil? Sebab kita udah paham dia berdaulat. Kasih biar dia bermain sesuai dengan permainan yang dia mau mainkan dalam kita punya kehidupan. Siapakah kita sampai kita suka-suka berupaya untuk atur Tuhan bermain secara bukan kita yang punya hidup. Makanya kenapa penulis kitab Ibrani bilang begini, saudara dan saya telah menerima kerajaan yang gak bisa digoncang. Kita harusnya sudah ada pada sebuah persepsi benar yang isinya adalah gini, Tuhan punya hak bikin apa aja kalau saya punya hidup. Yang tebus dia bukan saya, tapi yang tebus saya adalah dia. Saya gak bayar dia, dia bayar saya. Sehingga pada akhirnya saya, saudara dan saya, kita semua mendapatkan kehidupan kekal. Untuk kita dia kasih nyawa, Bapak Ibu. Kenapa kita masih berupaya untuk tuntut Tuhan mengikuti apa yang kita mau? Kecuali kalau saudara dan saya yang kemudian menjadi Mesias, menjadi penebus, mati untuk tebus Tuhan, baru saudara dan saya punya hak untuk atur Tuhan. Masalahnya kita tidak ada pada permainan itu. Yang bermain pada karya penebusan adalah Tuhan. Jadi harusnya kita saudara pada titik dia berdaulat, dia yang memerintah. Amin. Dia mau putuskan kehendak apa saja, so be it. Keyakinan ini penting supaya nanti kalau goncangan tiba, saudara dan saya akan tetap solid mempercayai Tuhan. Dan Alkitab bilang, kamu kan sudah bergaul karib dengan kebenaran bahwa dia berdaulat. Harusnya kalau hidupmu digoncang, kamu tidak protes dia kan? Saudara dan saya tidak protes dia kan? Tidak marah-marah dia dan tuduh dia tidak adil kan? Karena kita sudah menerima transmisi berpikir aja bahwa Tuhan tidak pernah salah ambil keputusan. Dia tidak pernah salah bermain. Dan dalam permainan apapun yang dia terlibat di dalamnya, dia tidak pernah kalah. Pemahaman itu kan yang harus kuat bermain pada kita punya cara berpikir, supaya kalau goncangan tiba, saudara dan saya tenang. Bagaimana? Apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah kedaulatan Tuhan di dalam kita. 2. Apakah kerajaan Allah atau Basileia? Basileia atau kerajaan Allah itu berkaitan erat dengan pengertian ini, aturan. Tuhan punya aturan main, aturan kebenaran. Penulis kitab Ibrani bilang ini, kamu kan sudah bergaul karib dengan itu aturan. Kamu kan telah bergabung dengan Tuhan punya aturan dalam dia punya kerajaan.
Kamu kan telah menerima transmisi dalam kamu punya cara berpikir tentang Tuhan punya aturan dalam kehidupan. Nah, kalau aturan Tuhan telah melekat kuat pada kita punya cara berpikir, Bapak Ibu, itu yang tadi saya bilang. Mau digoncang dengan cara apa aja, kita tenang. Kita nggak mudah mengalami goncangan. Kenapa kita nggak mudah mengalami goncangan di dalam? Orang kerajaan yang nggak bergoncang ada dalam kita, untuk apa kita tergoncang? Terakhir, apakah kerajaan Allah atau apakah Basilea? Basilea atau kerajaan Allah, pengertian yang terakhir adalah ini, fondasi dari kekuasaan Tuhan. Bayangkan, fondasi yang Tuhan bangun di dalam kita adalah fondasi yang dibalut dengan kekuasaan. Fondasi semakin dalam, gedung tinggi menjadi semakin kuat. Tapi bayangkan, kalau fondasi itu dibalut dengan Tuhan punya kekuasaan, sekuat apa gedung itu, dalam goncangan model apa aja, gedung itu pasti nggak runtuh. Kenapa? Fondasi sudah kuat, tapi dibalut dengan kekuasaan. Makanya begini, coba saudara lihat 12 rasul minus Yudas tentu saja. Waktu Yesus naik ke sorga dan dia berjanji, wah, nanti saya akan balik lagi jemput kamu. Kemudian rasul-rasul ini menerima Roh Kudus kan? Roh Kudus diberikan buat mereka sebagai penolong, pengajar, apalagi advokat buat mereka, excellence. Apa yang kemudian terjadi, saudara lihat? Apakah hidup murid-murid ini digoncang? Oh, digoncang hebat. Alkitab catat. Mereka berupaya hidup benar, mengakar kuat di dalam Tuhan dan firman-Nya. Lalu kemudian goncangan mulai terjadi, dan goncangan itu terjadi dengan cara yang mengerikan, penganiayaan. Saudara lihat, selama Yesus hidup, yang Yesus bikin untuk mereka adalah ajar mereka, ajar lagi, ajar lagi. Masih bodoh-bodoh tidak paham, Yesus tetap ajar lagi, ajar lagi. Yang Yesus upayakan untuk kerjakan adalah tanam dasar, tanam dasar. Karena kepentingan berikutnya adalah mereka harus mengalami perubahan. Ketika Yesus naik, perubahan harus terjadi dalam hidupnya mereka. Bagaimana caranya? Goncang, bikin goncangan, supaya pada akhirnya teruji ngakar kuat atau tidak. Kalau tidak akar kuat, mereka harus berbalik kepada firman Allah, supaya pada akhirnya akar kuat membuat mereka tidak tergoncang. Dan somehow Alkitab membuktikan kepada kita, mereka digoncang dengan hebat, karena mereka telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang kemudian terjadi? Nyawa hilang pun mereka tetap tidak menolak Tuhan. Nyawa hilang pun mereka tetap tidak berpaling dari Tuhan. Kenapa mereka tidak berpaling dan tidak menolak Tuhan? Itu tuh telah terjadi. Mereka telah menerima kerajaan yang gak bisa digoncang. Makanya waktu hidup mereka digoncang dengan aniaya, mereka tetap steady meyakini Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, memahami ini makanya di ayat 28 penulis bilang, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa yang kemudian terjadi? Marilah kita mengucap syukur. Pertanyaannya, mengucap syukur kapan? Mengucap syukur waktu goncangan tiba. Rata-rata orang waktu goncangan terjadi, orang mengeluh. Beda konsep. Yang Alkitab ajar adalah ini. Justru waktu goncangan tiba, kamu harusnya mengucap syukur. Kenapa mengucap syukur? Karena kamu tahu di dalam kamu ada kerajaan yang gak bisa digoncang. Kalau toh goncangan tiba, kamu tetap tidak akan tergoncang. Karena alasan kamu gak bisa digoncang oleh goncangan, karena ada kerajaan Allah di dalam kamu. Yes. Maka waktu kamu beribadah kepada Tuhan, kamu perlu bersyukur. Sebab begini, kalau kerajaan Allah tidak ada dalam saya juga akan ikut tergoncang dan habis. Kalau saya tidak mempercayai Tuhan punya kedaulatan, saya juga akan tergoncang dan habis. Kalau saya tidak, fondasi akar saya bertumbuh tidak dibalut dengan Tuhan punya kekuasaan, dalam goncangan saya bisa gugur.
Kalau Tuhan tidak menjadi sumber utama dalam saya punya kehidupan, maka waktu goncangan tiba, saya bisa gugur. Kenapa sampai hari ini kita masih juga ditemukan sebagai orang yang tidak menolak Tuhan, tidak berpaling dari Tuhan, walaupun goncangan demi goncangan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Karena kita bilang, sudah ada kerajaan yang tak bisa digoncang di dalam kamu. Akibat dari goncangan, kamu menjadi semakin teruji, mengakar dalam firman Allah. Itulah sebabnya mengapa kita bilang, karena kamu telah mengalami perubahan dan kamu menemukan bahwa hidupmu gak bisa digoncang. Waktu kamu beribadah kepada Tuhan, harusnya kamu beribadah dalam ucapan syukur. Berikutnya, ucapan syukur saja tidak. Alkitab bilang di ayat 28, bagaimana tadi? Mengucap syukur kepada Allah dan beribadah kepada Dia adalah hormat dan takut. Harusnya saudara dan saya ditemukan. Setelah goncangan selesai, kita nih harusnya ditemukan sebagai orang yang lebih hormati Tuhan dan gentar waktu menghadap Tuhan. Karena akhirnya kita menemukan, kalau bukan Tuhan yang support kita toh akan jatuh juga. Tidak ada manusia yang tahan goncangan. Semua kita kalau gempa bumi terjadi, pilihan kita adalah lari keluar dari rumah kan. Tidak ada manusia yang tahan goncangan. Pertanyaannya, kenapa waktu digoncang kita bertahan? Kita kuat, kita berdiri teguh, kita nggak mudah tergoyah dalam hidup. Itu tuh Alkitab bilang. Karena memang Tuhan sudah tanam akar. Karena memang ada kerajaan Allah yang tidak tergoncang. Karena alasan inilah harusnya saudara dan saya menjadi orang-orang yang semakin hormati Tuhan dan takut kepada Tuhan. Jangan kurang ajar. Jangan berpaling dari Tuhan dan jangan menolak Tuhan. Akhirnya kita paham bahwa kalau bukan Tuhan, saya selesai. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah tinggalkan Tuhan dan kebenaran dari sejak awal. Kalau bukan karena Tuhan, saya sudah gugur dalam pertandingan iman. Karena Tuhan telah menopang saya punya hidup waktu goncangan datang. Seharusnya saya bersyukur kepada Tuhan. Lalu di dalam ucapan syukur kita jadi semakin hormat pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kata beribadah di situ Alkitab bilang, ibadah sama dengan latreo. Ibadah itu bukan sekedar apa yang sedang kita kerjakan. Yang kita kerjakan adalah kita berkumpul bersama dalam kumpulan besar untuk mempertontonkan ibadah kita kepada Tuhan. Kata ibadah atau latreo, pengertian yang pertama adalah ini, melayani Tuhan. Jadi waktu saudara dan saya memutuskan untuk melayani Tuhan, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan beribadah. Apakah ibadah? Ibadah atau latreo itu artinya adalah ini, menyembah Tuhan dalam ketaatan. Menyembah Tuhan tidak bisa cuma sekedar menyanyi, angkat tangan dan menangis. Sebab penyembahan paling tinggi level yang Tuhan soroti dari dalam kehidupan saudara dan saya adalah waktu kita menyembah Dia, ekspresi penyembahan kita adalah ketaatan kita kepadanya. Coba lihat, Alkitab bilang, terhadap orang-orang yang telah memiliki kerajaan Allah di dalam mereka, terhadap orang-orang yang sudah akar kuat di dalam Tuhan, yang waktu goncangan datang mereka tidak tergoncang. Mereka punya karakteristik adalah begini Bapak Ibu, terfokus untuk melayani Tuhan dan kehendak Tuhan, lalu terfokus untuk menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Tuhan. Karena yang kita pahami adalah begini, kalau bukan Tuhan kita udah celaka dari sejak awal. Kita udah selesai, kisah hidupnya kita udah selesai. Amin. Saya juga sudah selesai. Apa kesimpulan kita hari ini? Apapun yang terjadi, jangan pernah tolak Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Kenapa? Goncangan akan tiba. Kalau goncangan tiba, garis bawahi, it's a promise. Pasti terjadi. Kalau goncangan tiba, kita udah tahu kita nggak akan tergoncang. Kenapa coba? Kita telah berubah. Tuhan mengerjakan perubahan di dalam kita. Ada kerajaan Allah di dalam kita. Kalau toh yang lain tergoncang, yang kita tahu adalah kita tidak akan tergoncang. So kita sudah paham, Tuhan tidak mungkin celakakan kita. Dia cuma mau kita berubah. Waktu kita berubah, kita akan ditemukan sebagai orang-orang yang suka melayani Tuhan, lalu menyembah Tuhan dalam ketaatan. Sudah. Amin.
Sudah, saya selesai. Saya undang saudara bangkit berdiri.